Hai, selamat malam. Balik lagi sama gue Nendi Asmara di Kremis. Bangunan-bangunan bersejarah atau bangunan tua memiliki berbagai kisah dan misteri yang ada di dalamnya. Dan kali ini, Kremis akan membahas salah satu dari beberapa bangunan tua tersebut, yaitu Toko Merah adalah bangunan tua yang tepatnya terletak di Jalan Kali Besar Barat, Jakarta Kota. Dan bangunan ini dibangun pada tahun 1730. Kala itu, bangunan ini diperuntukkan sebagai tempat kediaman tokoh-tokoh penting VOC yang ada di Batavia. Dan beberapa tokoh penting yang pernah mendiami bangunan ini, di antaranya adalah anak dari Gubernur Jenderal Mosel, yaitu Philippine Theodore Mosel, janda dari Gubernur Jenderal Rainer de Klerk, janda dari Gubernur Jenderal Van de Parma. Dan pada tahun 1743 hingga 1755, bangunan ini dijadikan Akademi Angkatan Laut, tempat di mana VOC mendidik kader-kadernya di bidang pelayaran dan perkapalan. Namun, bangunan ini, atau yang lebih kita kenal dengan Toko Merah, kisahnya sangat melekat kuat dengan Gubernur Jenderal ke-27, yaitu Baron Gustav Willem van Imhoff. Imhoff menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1743 hingga 1750. Dan Imhoff bukanlah warga asli Belanda, melainkan berkebangsaan Jerman. Imhoff adalah salah satu dari 4 warga negara Jerman yang menduduki jabatan tertinggi di VOC sebagai Gubernur Jenderal. Dan Imhoff dikenal sebagai salah satu Gubernur Jenderal VOC yang berhasil kala itu. Imhoff berhasil mereformasi dan memberantas tindak KKN yang berada di tubuh VOC dari pejabat tertinggi hingga paling rendah. Namun, ada kabar atau desas-desus kala itu bahwa keberhasilan Imhoff adanya campur tangan mertuanya yang juga mantan Gubernur Jenderal, yaitu Huisman van de Hille. Ada sebuah peristiwa besar atau tragedi berdarah pada saat Imhoff masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Jenderal dari Adrian Wagner. Di bawah kepemimpinan Adrian Wagner ini, banyak kebijakan-kebijakan yang dia buat yang terbilang sangat kejam. Dan kebijakan yang paling fenomenal adalah di mana kebijakan menekan kehidupan para keturunan Tionghoa yang ada di Batavia. Dan akibat dari kekejaman kebijakan tersebut, para keturunan Tionghoa pun melakukan pemberontakan. Dan pemberontakan yang terjadi pun terbilang sangat besar. Karena dampaknya dapat dirasakan langsung oleh Kasunan Kartasura yang ada di daerah jauh.
Akibat dari pemberontakan tersebut, Adrian Wagner pun naik pitam. Dan puncaknya, pada tanggal 9 Oktober 1740, Adrian Wagner mengeluarkan maklumat kepada seluruh prajurit VOC untuk menghabisi para keturunan Tionghoa beserta keluarganya. Penyiksaan dan pembantaian yang dilakukan prajurit VOC kala itu terbilang sangat tidak berperi kemanusiaan. Dan menurut sumber sejarah yang ada, sekitar 10.000 keturunan Tionghoa dihabisi nyawanya. Dan peristiwa atau tragedi berdarah tersebut dikenal dengan Geger Pecinan. Dan salah satu tempat yang dijadikan tempat pembantaian para keturunan Tionghoa ini adalah Toko Merah. Akibat dari peristiwa besar dan tragedi berdarah tersebut, Imhoff pun melakukan pemberontakan dari dalam tubuh VOC. Dan akhirnya, Imhoff ditunjuk langsung untuk menggantikan Adrian Wagner sebagai gubernur jenderal. Dan setelah Imhoff menjabat sebagai gubernur jenderal, Adrian Wagner pun dijatuhi hukuman atas kejahatannya oleh Imhoff. Dan setelah Imhoff menjabat sebagai gubernur jenderal, bangunan yang kita kenal sebagai Toko Merah dialihfungsikan menjadi hotel untuk para pejabat VOC. Mungkin kebanyakan orang beralasan kenapa disebut Toko Merah, karena dinding dari bangunan ini didominasi oleh warna merah yang berasal dari batu bata. Namun, nama Toko Merah diberikan pada saat bangunan ini berpindah kepemilikan oleh seorang pedagang Tionghoa pada abad ke-19, yaitu Oe Liaokong. Setelah Indonesia merdeka, kepemilikan bangunan ini pun berpindah-pindah tangan. Dan pada tahun 2012, bangunan ini direstorasi ulang dan dijadikan sebagai tempat pameran dan tempat konferensi. Namun, di balik sejarah dan keantikan dari Toko Merah, ternyata bangunan ini menyimpan banyak sekali kisah misteri. Dan mungkin kisah misteri tersebut berasal dari peristiwa atau tragedi Geger Pecinan. Banyak saksi mata yang mengalami secara langsung kejadian-kejadian mistis yang ada di Toko Merah. Di antaranya adalah melihat sosok wanita dari salah satu jendela Toko Merah. Sering terdengarnya suara tangisan dan teriakan seperti orang kesakitan. Sering terdengar suara derap langkah kaki seperti sekumpulan prajurit tentara. Dan juga sering terlihat sosok menampakkan seorang wanita yang menggunakan gaun putih yang sangat panjang. Dan konon kabarnya, wanita tersebut adalah Noni Belanda. Itulah kisah dan misteri tentang Toko Merah. Percaya atau tidak,
buktikan sendiri.